Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Ngono. Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan dengan basis massa terbesar di dunia. Sebuah kekuatan sosiokultural yang tak tertandingi di Indonesia. NU adalah penjaga tradisi, benteng Islam Nusantara, sekaligus pemain kunci di panggung politik. Namun, di balik kebesaran struktural dan jumlah anggotanya, sering muncul pertanyaan kritis. Mengapa pengembangan institusional NU, terutama di sektor pendidikan modern dan ekonomi, terasa sulit dan berjalan lambat? Mengapa organisasi sebesar ini belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kekuatan profesional yang sejajar dengan pengaruh politik dan sosialnya? Hari ini, kita akan bedah 5 faktor utama yang membuat Nahdlatul Ulama memiliki tantangan unik dalam perkembangannya. Faktor pertama adalah struktur internal yang sangat kompleks dan berjenjang. NU memiliki dua kepemimpinan utama, Syuriah atau otoritas keagamaan tertinggi, dan Tanfidiyah atau pelaksana harian. Ini adalah sistem yang memastikan legitimasi keagamaan dan pelaksana operasional berjalan beriringan. Namun di tingkat operasional, hierarki dari PBNU hingga anak ranting, ditambah lagi dengan otonomi pesantren, menciptakan birokrasi yang masif. Keputusan politik atau program pembangunan di PBNU seringkali sulit diimplementasikan secara seragam di tingkat cabang atau ranting, apalagi jika bertabrakan dengan otoritas kiai setempat. Ini adalah pedang bermata dua, kekuatan akar rumput yang tak tertandingi, namun juga mesin yang berat dan lambat untuk bergerak dan beradaptasi dengan kecepatan perubahan zaman. Inti dari identitas NU adalah memelihara tradisi lama yang baik. Nilai ini adalah pondasi kekuatan NU, yang menjaganya dari ekstremisme dan modernisme yang radikal. Tantangannya muncul ketika tradisi ini berbenturan dengan tuntutan inovasi. Ketika Muhammadiyah telah membangun ratusan universitas modern dan rumah sakit berstandar tinggi, NU seringkali masih bergumul dengan standarisasi pendidikan pesantrennya atau profesionalisasi aset-aset amal usaha. Konservatisme ini membuat kader-kader muda yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan modern atau ekonomi digital seringkali merasa kurang terakomodir, sebab otoritas tertinggi tetap berada pada ulama yang menguasai ilmu agama tradisional, bukan ilmu pengetahuan umum atau manajemen profesional. Faktor ketiga dan mungkin yang paling sensitif adalah politik. Sejak kembali ke Hita 1926 kembali ke jalur organisasi murni, NU secara resmi tidak berpolitik praktis. Namun secara sosiologis, NU tidak pernah bisa lepas dari politik. Keterlibatan NU dalam politik praktis, baik melalui Partai Kebangkitan Bangsa maupun secara personal oleh para tokohnya di berbagai partai, seringkali menguras energi organisasi. Dana, fokus, dan perhatian yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan institusi pendidikan dan ekonomi, justru tersedot dalam manuver politik. Lebih parah lagi, kontestasi politik di tingkat nasional maupun daerah seringkali memicu konflik internal di dalam tubuh NU sendiri, menciptakan faksi-faksi yang saling bersaing. Ini membuat konsolidasi internal untuk agenda pembangunan jangka panjang menjadi terhambat. Organisasi yang besar membutuhkan modal finansial yang mandiri. Ini adalah titik kelemahan historis NU. Meskipun memiliki aset fisik yang tersebar luas mulai dari pesantren, tanah wakaf, profesionalisme dalam mengelola amal usaha masih jauh dari optimal. Banyak pesantren atau sekolah NU yang masih bergantung pada iuran santri bersiswa atau bantuan pemerintah dan donatur. Struktur kepemilikan yang terdesentralisasi dan seringkali bersifat personal atau kiai, bukan institusional, membuat upaya unifikasi dan profesionalisasi bisnis terhambat. Tanpa kemandirian ekonomi yang kuat dan terpusat, NU akan selalu rentan terhadap godaan politik, karena harus mencari sumber pendanaan untuk operasional dan pengembangan.
Faktor terakhir berkaitan dengan regenerasi dan otoritas. NU memiliki kader-kader muda yang sangat cerdas, profesional, dan berjejaring luas, baik di bidang teknologi, manajemen, maupun akademisi. Mereka adalah harapan NU untuk modernisasi. Namun, hierarki otoritas di NU masih sangat didominasi oleh figur kiai dengan legitimasi keagamaan dan nasab. Kader profesional yang tidak memiliki basis pesantren atau nasab ulama seringkali kesulitan menembus posisi strategis di tingkat pusat. Ini menciptakan jurang antara profesionalisme yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi modern dan otoritas tradisional yang memegang kendali. Organisasi menjadi sulit untuk berkembang karena seringkali pemimpin yang memegang wewenang tertinggi belum tentu merupakan manajer profesional terbaik, melainkan figur keagamaan yang paling dihormati. Jadi, ketika kita bicara mengapa NU susah berkembang, ini bukan tentang kurangnya potensi atau jumlah. Ini tentang dinamika internal yang unik, struktur birokrasi yang kompleks, konflik antara tradisi dan inovasi, energi yang terkuras oleh politik, dan lemahnya kemandirian ekonomi.